Ini adalah perjalananku mendaki tanah-tanah tertinggi di Indonesia, dimulai dari Pulau Bali. Jadi, sebelum ini aku mulai, 3 bulan sebelumnya aku sudah menempa diri dengan persiapan-persiapan tertentu. Yang pasti, mental, fisik, pengetahuan, dan peralatan semuanya sudah aku siapkan jauh-jauh hari. Latihan fisik yang aku lakukan dengan lari mungkin sekitar 3-5 kilo hampir setiap hari. Dan yang pasti aku tambah lagi dengan beberapa latihan fisik yang intens untuk menghadapi jalur yang tidak pernah kita prediksi apa yang akan terjadi esok. Belum lagi faktor cuaca. Kemudian makan yang sehat itu penting. Aku cukup menimbun lemak sebenarnya sebelum berangkat. Dan masih banyak hal lain yang aku siapkan sebelum keberangkatan, agar nantinya di waktu perjalanan tidak ada hal yang tidak bisa aku tangani. Buatku, ini bukanlah perjalanan wisata seru-seruan. Ini adalah hal yang benar-benar aku perhitungkan, dari yang paling remeh-remeh hingga detail yang paling dalam. Atap, tempat tidur, selimut, dapur. Maka benda-benda ini yang nantinya akan jadi rumahku di 2 hari ke depan. Oh iya, ada pesan kecil. Segila apapun rencana yang kau punya, usahakan orang-orang terdekatmu harus tahu. Dan kali ini, aku sudah mendapatkan restu dari mereka semua. Aku sangat yakin setiap individu punya cerita yang bernilai yang bisa mereka bagikan. Dan kali ini, inilah ceritaku. Semoga bernilai dan berguna buat semua yang membutuhkan. Sebelum kita pergi, ada baiknya kita berdoa dulu agar sampai di tujuan dan pulang kembali dengan selamat sampai di rumah. Pagi ini kami akan memulai pendakian di utara Kabupaten Bandung. Wilayah ini dikenal sebagai Gunung Catur, titik di mana kalian bisa melihat puncaknya gunung-gunung tertinggi di Bali. Buat kamu yang menyukai kegiatan outdoor, yang menyukai hobi petualang, mungkin kamu bisa ikut saya untuk mengeksplor tempat-tempat tertinggi di Indonesia. Salah satunya kita mulai dari Bali. Atau buat kamu yang hanya bisa di rumah, yang cuma bisa nonton YouTube, mungkin kamu bisa ikut saya juga. John, akhirnya kita sampai juga di lokasi. Wah. Start point. Kita udah ada di start point-nya bersama teman-teman dari YouTube ya. Ada Agung Wirantara, ada Edi Kusuma, Edi Saputra, Edi Parudo. dan ada Nama gua dirubah. Tak banyak yang mengenal Gunung Catur, sebab keberadaannya sebagai destinasi wisata belum dikembangkan. Akan tetapi, naskah-naskah kerajaan Bali kuno, nama Gunung Catur begitu sakral. Wibawanya sejajar dengan gagahnya Gunung Agung, Lempuyang, dan Batur. Gunung ini lebih dikenal sebagai Puncak Mangu. Lokasinya di bagian dinding bagian timur kaldera Bratan, yang usianya lebih tua dari kawah kaldera Batur. Di tempat ini, seluruh puncak gunung di Pulau Dewata terlihat, mulai dari Gunung Lempuyang dan Batu Karu di ujung barat. Jadi John, setelah lama kita nggak pernah seperti ini dan kembali lagi seperti ini, wah rasanya ngulang lagi dari nol rasanya. Jadi hal-hal yang paling menyakitkan dalam pendakian itu adalah di menit-menit ke-30 dan 60. Karena otot-otot kaki itu mulai berkontraksi dan gravitasi di sekitar kita itu menandak seolah-olah menjadi berat John. Jadi kita harus mengatur nafas, melangkah serilek-rileknya. Gimana Wo? Mantap. Mantap. Sebelumnya udah pernah mendaki Wo? Sudah. Kemana aja nih? Kali. Ke Bukit Asa. Oh, Bukit Asa. Iya. Sini bagus. Vegetasinya masih rapat ya. Jadi kesekian kalinya kita istirahat John. Ini istirahatnya keberapa nih? 4. Keempat ya. Aduh. Padahal jalurnya landai ya. Ya, setiap 10 meter istirahat. Karena kenapa? Kalau umur enggak sih kayaknya, aku masih muda sih. Karena kita menikmati soalnya Ya, menikmati alam, bukannya lemah atau sok-sok kuat. Benar itu. Kan karena banyak nih pendaki yang lain tuh Yang sok-sokan tuh lurus, kenceng bener. itu. Ya padahal puncak tuh nggak Nggak lari dia, tetap diam dia. Iya benar. Ya. Mereka itu banyak alasan.
Lihat nih kalau udah capek kayak gini mukanya nih. Oh. Dia udah tua itu. Udah tua ya? Jenggotan. Itu pohon purba. Masa bisa dimakan? Coba kita bahas duluan. Coba. Serius ya? Karena ya. Coba Chris yang makan. Lihat nih ya. Ya. Enak ya. Udah. Coba. Tinggal buang aja langsung. Oke teman-teman, jadi kita sekarang udah ada di pos 1 dari Gunung Puncak Mangu. Jadi sekarang kita melakukan persembahyaan bersama. Ya John, sekarang kita akan sembahyang dulu untuk menunjukkan rasa syukur kita sudah berada di tempat ini dan menghormati karya agung Sang Pencipta. Jadi kenapa setiap ada pohon-pohon seperti ini, pohon-pohon tua atau pohon besar disembayangi, itu adalah untuk menghormati ekosistem yang ada di tata surya ini. Kalau tidak ada pohon seperti ini dan tidak ada tumbuh-tumbuhan yang lain seperti ini, oksigen di sini nggak akan sejernih sekarang ini, John. Nafas saya sesak sebenarnya, tapi nggak sesesak waktu di kota, John. Lebih ringan lah di sini. Kalau di kota tuh penuh dengan tekanan hidup dan belum lagi tekanan yang lain. Tekanan listrik gimana? Enggak. Terutama kreditan rumah. Teman-teman, ini di depan kita tanaman Ecrophyllida namanya. Ini cocok ditumis dengan telur. Telurnya telur puyuh. Pokoknya enak banget kalau ditumis nih, John. Saya nggak pernah makan, John, tapi orang lain pernah makan nih. Tanaman apa nih, Chris? Ecrophyllida. Apa? Ecrophyllida. Sebagai gunung tertinggi keempat di Bali, tinggi Gunung Catur mencapai 2096 meter dari permukaan laut. Vegetasinya adalah salah satu yang paling kaya di Bali. Dan beruntungnya, gunung ini tidak banyak dieksploitasi sehingga keanekaragaman hayatinya masih terjaga dari tangan-tangan usil manusia. Akhirnya kita istirahat yang kelima, John. Dengan bangganya saya bilang, ini istirahat yang terbaik, John. Karena saya minum air dulu. Jadi kenapa saya nggak menggunakan botol plastik? Karena satu, manusia itu pertama cepat lupa, kedua malas. Jadi saya menghindari dua hal itu yang saya takutkan. Jadi saya pakai ini, John. Ini selang kehidupan namanya. Perfecto pokoknya. Jadi John, buat kamu yang mau kesini, satu, kamu harus bawa mantel. Karena cuaca di sini ini berubah-ubah, John. Kadang mendung, kadang terang. Kadang terang, kadang mendung. Jadi cuaca di sini nih. Jadi cuaca di sini nih labil, John. Selabil-labilnya perasaanku padanya. Pokoknya bawa canang, bawa jas hujan, bawa air secukupnya, bawa makanan secukupnya, supaya kau nggak kelaparan dan kehausan. Karena di atas nggak ada dagang, John. Ayo lagi, lanjut. Jadi kawan-kawan, kita sudah ada di pemberhentian ya, pemberhentian kedua. Ya seperti halte bus, tapi lebih tepatnya untuk sembahyang, John. Seperti yang saudara kami lakukan, ini cara kita untuk menghargai alam, agar apa yang kita terima itu yang kita beri, John. Kalau orang bule itu bilang win-win solution, dan kalau orang Jawa tuh bilang ya tepo seliro. Kurang lebih begitu, John. Pokoknya ini cara salah satu kami berterima kasih pada Tuhan Sang Pencipta dan untuk menghargai alam yang ada di sini. Ini kita lagi ada di tanjakan eskalator namanya. Ini tanjakan eskalator namanya. Bisa lihat dari ujung kaki sini sampai ujung sana. Pokoknya pingin pulang rasanya. Teman-teman, secara tidak sengaja dan kebetulan saya menemukan sebuah botol plastik yang dibuang, nggak tahu sama siapa. Ini teman-teman bisa lihat. Dan saya yakin isinya itu air kencing. Jadi sangat memprihatinkan ya. Sampah plastik yang harusnya mereka bawa pulang, yang dibawa naik itu, tapi mereka tinggalkan di sini, John. Nanti setelah kami di atas puncak, kami akan turun dan akan membawa sampah itu, John. Pokoknya jangan ditiru ya. Itu contoh yang tidak baik. Apalagi sekarang sedang berkembangnya isu-isu sampah plastik, baik di daratan, di lautan. Plastiknya susah diurai. Karena plastik itu, botol plastik itu tidak bisa diurai dengan cepat, John. Waktunya itu sangat lama, 300 bahkan sampai 500 tahun. Dan itu pun memerlukan sinar ultraviolet yang maksimal untuk mengurainya. Pokoknya ingat ya, jangan meninggalkan apapun selain jejak. Bawa turun sampahmu, bawa pulang. Oke, salam lestari. Indah, sejuk banget, bro. Ya. Jadi teman-teman yang di rumah aja, jangan terlalu di rumah aja. Iya benar. Lebih baik kita kesini mendaki sekalian olahraga. Nggak ada di sini apa satgas penanggulangan COVID, tapi ya cara kita buat istilahnya menghilangkan jenuh selama di rumah aja. Iya benar. Tetap semangat. Pakai masker nih. Nih teman-teman semuanya pakai masker. Masker saya, John. Bermerek, John. Gila bom. Itu gimana tuh maskernya?
Ini di tas. Oh di tas. Oh ya. Jon, ada cewek. Yuk. Halo Dek, kita waktunya sebentar. Dari mana? Dari Mangumi. Dari Mangumi. Sama siapa aja sih? Sami. Teman-temannya mana? Udah di bawah. Oh yang tadi ibunya itu. Oh, Iya. masih ada orang di atas nggak? Ada lagi 3 orang. Ngecamp di atas? Enggak. Oh enggak. Jadi berarti pagi berangkat. Sering gini? Sering hiking? Ya. Wih. Say hello dulu. Halo. Jangan lupa subscribe. Hello. Ya, oke. Kesini belum hello-nya? Hai. Thank you ya. Kenapa kok orangnya ke sana? Dipikir-pikir, selain Agung Wirantara, sisanya lagi yang mendaki bareng saya ini tidak begitu saya kenal kepribadiannya. Bisa dibilang awalnya kami ini sekedar orang asing. Tapi, sepanjang perjalanan mendaki yang tadinya asing berubah menjadi bersahabat. Yang tadinya diam berubah menjadi canda dan tawa. Membuat saya merenung hobi saya sekarang ini membuat saya mengenal orang lain. Tapi, di saat yang sama di dalam rutinitas pekerjaan, membuat saya terlalu angkuh untuk mengenal orang lain. Akhirnya saya tiba pada sebuah kesadaran baru, bahwa yang lebih penting dari sebuah pekerjaan adalah pekerjaan yang membuat dirimu berkembang. Jika kita tidak lagi berkembang, mungkin saatnya berhenti dan evaluasi. Semoga kita senantiasa bahagia dengan apapun hal yang kita punya. Teman-teman, sekarang kita di pemberhentian ini, yang saya tahu ini kalau nggak salah namanya pohon kembar ya. Tapi sudah jatuh karena sudah dimakan usia ya. Pohon ini sudah ada sejak lama dan ini salah satu peninggalan dari artefak pada zaman kerajaan dulu yang saya baca di buku sejarah ya, di sastra-sastra Hindu yang kuno. Ini ada kayak seperti arca tuh. Sekarang udah nggak kelihatan lagi Jon karena kemakan usia. Sekarang kita mau sembahyang dulu yang ketiga kalinya, nanti terakhir puncak sembahyang lagi. Kita udah selesai sembahyang dan kita berangkat lagi menuju puncak. Yuk. Teman-teman, kita lagi sekali menemukan botol plastik yang dibuang di atas gunung. Aduh, berulang kali saya bilang, kasihan ya. Ini kita bawa dulu. Kita bawa dulu Jon. Karena di atas gunung itu ada tempat sampah. Nanti sana kita buang. Jadi teman-teman, teman saya udah jauh di depan ya, dan saya tertinggal di belakang. Dia tetap melangkah kalau temannya tertinggal di belakang. Jadi alam ini mengajarkan kita banyak tahu tentang lingkungan sekitar, tentang arti dari sebuah pertemanan. Dan jadi poinnya, kalau kamu ingin tahu sifat seseorang, ajak orang itu pergi ke gunung. Halo John. Alam mengajarkan kita banyak gini ya, banyak manfaat. Salah satunya kalau kamu ingin tahu bagaimana sifat seseorang, maka kamu perlu mengajak dia ke gunung. Di sana kamu akan tahu sifat dari karakter masing-masing orang itu. Kalau dia manja, gak mau hidup susah, dia akan mengeluh John. Dan kalau dia egois, dia akan meninggalkan temannya di depan. Seperti mereka bertiga ini John. Jadi teman-teman, tubuh manusia itu unik. Jika dia dipaksa dan dipacu melebihi batas maksimal tubuhnya, secara otomatis tubuh itu akan menyesuaikan, mengikuti apa yang kita inginkan. Pokoknya kamu jangan pernah takut untuk naik gunung, jangan pernah merasa diri yang paling lemah, yang paling menderita. Gak kuat, capek. Itu artinya kamu masih belum bisa menemukan diri kamu yang sebenarnya. Masih belum bisa cukup mengenal untuk menjadi aku. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Teman-teman, kita udah sampai di depan pura nih ya. Pura apa ya namanya? Kalau nggak salah Pura Beji namanya kemarin tuh. Pura Apa ya? Lupa aku loh.
Dan kita lagi istirahat dulu, Jon. Kita mau isi stamina, minum, ya makan cemilan, rokok lah dikit untuk merelaksasi otot yang sedang tegang. Jauh dari kata mewahnya makanan rumah, tapi yang seperti ini penting buat tubuh untuk mengisi kalori, stamina, dan energi. Mari makan. Teman-teman, kita udah selesai istirahat dan kita akan melanjutkan lagi perjalanan ke puncak. Kurang lebih dari Pura itu ke puncak kalau nggak salah 30 menit ya, tapi dengan medan yang menanjak, sangat terjal menanjak. Bisa lihat seperti ini. Jadi sangat jauh berbeda dengan medan yang tadi kita lalui pertama. Yang ini lebih sedikit ya melemahkan otot kaki lah. Tapi walaupun medannya begini, tidak mampu melemahkan mental dan semangat kami untuk sampai di puncak. Ya teman-teman, sekali lagi kita menghadapi sebuah jalur anak tangga eskalator. Gimana Go? Masih kuat? Oh masih. Masih ya? Untungnya kita tuh udah biasa menanjaki kehidupan ya. Setelah lama saya nggak pernah mendaki lagi, dan sekarang mencoba untuk mendaki lagi, rasanya ya ada perasaan euforia ya, ada perasaan yang benar-benar kembali lagi seperti dulu. Mana? Masih semangat? Terus terang saya senang. Dan ini mengulang kembali kenangan yang pernah terjadi itu rasanya benar-benar membuat saya bahagia ya. Otot paha sudah mulai ketarik. Walaupun untuk awal pendakian itu kaki saya sedikit kram, otot-otot kaki ketarik, dan pundak ini rasanya tulang-tulang kayak mau remuk rasanya. Tapi saya senang. Saya senang. Gimana Andi? Indah ya? John, ternyata di ketinggian 1850 ini saya menemukan tanaman yang biasanya pendaki-pendaki lain sebut itu jancuan, seperti ini. Ya. Jadi buat kamu kalau mau ke sini, John, melewati jalur ini, kamu harus hati-hati. Daunnya ini kalau tersentuh dengan kulit kamu, rasanya akan gatal, panas, nyeri, pokoknya nggak enak. Pokoknya pakai celana panjang lah untuk menghindari tanaman yang seperti ini. Teman-teman saya. Baru kita buat masak mie instan. Nah, alam banget. Apa itu, Klis? Oh, ini menu terbaru dari Jancuk. Nah, ini dia brandnya Jancuk. Ini rasanya enak banget. Ini menu terbaru sih. Saya belum pernah nyoba. Coba kita icipin dulu ya. Kayak salad isi mayones ya. Enak. Enak. Sumpah enak. Dan ini ada udangnya. Cobain, teman-teman. Enak loh. Udang loh. Coba udangnya ya. Ya. Akarannya banyak lagi. Berapa nih? 20 ribuan. Cukup murah. 20.000 dapat segini. Banyak-banyak. Worth it lah dengan harga segitu. Udang lah ya kan? Buat udangnya. Udah semuanya tetangga. Coba. Gimana Gung? Kita review sekarang nih. Mantap ya? Makan Dari 1 sampai 10 berapa? 8.
8 ya. 8 lah, mantap. Strong untuk dari cita rasanya tuh strong banget. Indonesia banget. Rempahnya banyak ya. Iya. Tapi enak. Yang suka pedas manis. Kopron. Gak pengen berhenti endoknya kan? Benar. Lapar. Enak banget tuh. Seputaran Denpasar Batu Bulan ya. Ada nomor teleponnya. Yang penasaran Bisa ketik di Facebook Prema Aditya. Nah di sana dia pemilik dari owner Yonco ini. Juga Instagram juga Prema Aditya Putra. Oke. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Salam jalan-jalan makan gratisan. Pendakian kali ini disponsori oleh banyak pihak ya yang mensupport kita untuk melakukan proyek untuk mendaki tanah-tanah tertinggi di Indonesia, dimulai dari Bali ini. Dan salah satunya yang mensupport kita pertama kali adalah dari Jaonce. Dan juga banyak yang mensupport kita dari minuman, salah satunya Akio. Benar-benar beruntung nih kita pendakian kali ini. Dan yang lebih seru lagi John, pendakian kan identik dengan wajah kotor, berdebu, keringetan. Dan kali ini kita nggak akan takut lagi debuan, nggak takut jerawatan. Karena apa? Karena sudah ada MS Glow. MS Glow yang selalu mensupport kita biar wajah kita kinclong. Be man, real man. Yeah. MS Glow. Dan satu lagi kita disupport dari Kedai Bantan, dari kopinya. Banyak ini. Dan ini ownernya Edi. Dan lagi disupport sama apa namanya Gung? Pisang Sale. Pisang Habis. Sale. Wow. Sold out. Dalam jangka waktu 10 menit. Pokoknya hari ini benar-benar Dewo, terima kasih ya sudah mensupport kita. sama-sama. Pisang Sale. Ya teman-teman, kita udah habis makan dan sekarang kita mau siap-siap buat beres-beres. Itu kita sembayang, kita mabuk-mabukan dikit. Ya, habis itu baru kita pulang. Kali ini kita akan mencoba Apa sih, dari mana sih nih? dari produk Akio. Apa sih ini Akio nih kok koktail ya? Koktail ya? Arak koktail. Akio. Arak yang dikemas dengan api ya. Benar-benar keren nih. Kita mau coba ini John. Seperti apa rasanya? Kita minum niatnya bukan untuk mabuk ya, Ya. tapi untuk menghangatkan tubuh. Itu Jadi yang perlu minum ditahu. itu kalau diatur kadarnya bagus. Ya, Kalau enggak, mabuk. iya benar banget. Ya. Karena banyak Jadi orang di pemikiran dunia baik. ini yang salah mengartikan tentang minuman dan alkohol ya. Iya. Karena dia terlalu banyak mabuk jadinya ribut dan Iya. itu. Lebih baik mabuk cinta daripada mabuk alkohol. Wah, gimana? Lagi jadi cinta ya? Waduh. 2020 nggak bucin. Ya, saya doakan semoga cepat ya. Cepat nikah. Ini doain. Coba lu. Yang orange nih rasa apa, Gung? Yang orange ini rasa. Iya. Ini rasa apa sih? Yang apa nih? Yang ungu. Ungu grape ya. Coba ya. Prefer lebih ini. Aneh. Lebih segar. Oh, mantap banget ya. Tapi ya keduanya sama enak, tapi kan selera kadang-kadang. Komen banget lah ini nih. Berapaan sih ini harganya? 30. 30.000. 30.000. Ini isian berapa nih? 750. 360 mili. 360 mili ya? Banyak ya? Wah. Oh, Iya. kira mantap bener. 30.000, 360 mili. Rekomen nih, yang grab nih. Mantap lah, worth it banget. Yo. Nah, akhirnya kita sudah ada di puncak Mangu, sudah makan, sudah minum, sudah sembahyang juga. Pokoknya kita sudah melakukan hal-hal yang baik untuk dunia ini dan untuk alam sekitar. Ya, saya berharap tempat ini akan tetap selalu asri, terjaga keindahannya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai detik dan menit terakhir seperti ini. Jangan lupa aktifkan loncengnya, like dan subscribe, bagikan kalau suka, kalau nggak suka ya dibagikan juga.
Karena video ini mendidik kalian untuk jadi pribadi yang mandiri ya. Ya benar. Pokoknya dimanapun kalian berada, jangan pernah buang sampah sembarangan ya. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan, tetap berpikir alam. positif. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jika kita menabur kebaikan, maka kebaikan yang kita terima. Ya. Dan setelah itu kita akan kembali pulang karena Juga sudah mulai malam. sudah mulai malam, sudah jam 6 ini. Dan di samping itu banyak orang-orang yang mencintai kami menanti kami pulang ke rumah. Asik. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam jalan-jalan, makan gratisan, bukan lari-lari. Oras.